CV Mutiara Madu Kuansing berdiri pada bulan November 2007, berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Adapun bidang usahanya meliputi agrobisnis, terutama madu hutan. Madu hutan yang dikelola oleh CV Mutiara Madu Kuansing ini berasal dari madu hutan Riau. Kuantan Singingi atau dikenal dengan sebutan Kuansing adalah sebuah kota kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, di mana kota tersebut menjadi jalur lalu lintas timur Sumatera. Kuantan Singingi terkenal dengan hasil alamnya. Salah satunya adalah madu hutan. Hutan Riau merupakan hutan hujan tropis yang ditandai dengan iklim yang panas dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Saat ini, lebih dari 1/4 obat-obatan modern menggunakan bahan dari tanaman hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis juga dikenal sebagai dunia farmasi terbesar. Dengan perusakan lingkungan terus-menerus dan terjadinya perubahan iklim, saat ini sulit untuk mendapatkan madu hutan tropis. Madu hutan dari hutan hujan tropis Riau dapat disebut juga dengan madu sialang. CV Mutiara Madu Kuansing bekerja sama dengan petani pemanjat madu setempat untuk mengelola dan memanen madu sialang. Petani madu setempat diwadahi di dalam kelompok perkumpulan petani pemanjat CV Mutiara Madu Kuansing. Madu hasil produksi CV Mutiara Madu Kuansing dipanen dari hutan hujan tropis Riau, di mana Riau merupakan salah satu hutan hujan tropis terbesar di Sumatera. Pohon sialang, begitulah sebutan yang melekat pada pohon tempat bersarangnya lebah di daerah hutan hujan tropis Sumatera ini, yang merupakan jenis pohon tertinggi. Tinggi pohon sialang ini bisa mencapai 80 meter, serta bisa bertahan sampai ratusan tahun. Pada tahun 80-an, pohon sialang cukup banyak ditebang oleh penduduk maupun oleh perusahaan perkebunan, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem di daerah tersebut. Saat ini, hanya ada sekitar 1.500 pohon sialang tersisa di hutan tropis Riau. Pemerintah daerah telah mengklasifikasikan pohon sialang sebagai pohon yang dilindungi. Anda dapat melihat banyaknya sarang lebah dengan panjang 1-2 meter tergantung di cabang-cabang pohon sialang ini. Dan pada setiap pohonnya terdapat 50-200 sarang lebah. Ada lebih dari 30.000 lebah raksasa Asia yang hidup dalam setiap sarang. Lebah raksasa ini bernama Apis dorsata, yang merupakan salah satu spesies lebah terbesar di dunia. Lebah Apis dorsata ini hanya terdapat di hutan tropis dan subtropis di kawasan Asia. Lebah Apis dorsata berwarna coklat keemasan dengan ukuran mendekati 1 inci. Lebah ini berkarakter lebih agresif daripada jenis lebah lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia sangat mendorong program pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Perkumpulan petani pemanjat CV Mutiara Madu Kuansing di Riau mendukung dan berpartisipasi dalam panen madu sialang secara berkelanjutan. Sekarang mari kita telusuri proses panen madu hutan dari pohon sialang yang dilaksanakan oleh petani pemanjat CV Mutiara Madu Kuansing. Dimulai pada jam 7 pagi, para petani madu sialang melakukan perjalanan selama 3-5 jam dengan menggunakan kendaraan serta tidak jarang harus menyeberangi sungai yang lebar dan dalam. Kemudian berjalan kaki selama 1-2 jam ke dalam hutan untuk tiba di lokasi pohon sialang yang akan dipanen madu hutannya. Teknik panen madu dilakukan secara berkelanjutan dengan proses tradisional yang diajarkan oleh leluhurnya dari generasi ke generasi. Setiap kelompok petani pemanen madu memiliki anggota sebanyak 4-6 orang per kelompok.
Pada saat akan melakukan proses panen, mereka membutuhkan waktu 1 jam untuk proses persiapan. Para petani memanjat pohon sialang dengan ketinggian 50 meter dengan menggunakan tali. Mereka akan memanen madu berdasarkan kondisi sarang lebah yang benar-benar siap dipanen. Ini berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Adapun proses panen madu hutan sialang ini sangat ramah lingkungan, tanpa menggunakan api atau asap untuk proses panennya, serta mengutamakan keselamatan. Pemilihan sarang lebah yang tepat akan berdampak pada ketersediaan madu hutan yang berkesinambungan, sehingga madu yang dihasilkan oleh lebah hutan liar adalah madu yang berkualitas. Iyo tetap ada semacam kami orang punya pokok kok. Kalau sempatnya ada kesakitan itu kami bantu ube. Kemudian kadang nyopon perlu piti kami bisa pinjamnya dulu supaya hubung itu berkelanjutan gitu. Jangan dipanen waktunya muda-muda. Sebelum sampai umur madu itu setelahnya hingga di kayu itu 20 hari atau 25 hari belum boleh dipanen loh. Kalau masalah itunya selalu ada pergantian musim. Kadang-kadang adanya agak tinggi, kadang-kadangnya ada agak rendah. Siapa yang menumbang selang itu tetap didenda tuh. Denda atau di penjara? Kalau tak sanggup bayar denda, penjara. Perlindungan lingkungan ekologi adalah prioritas utama mereka. Adapun siklus panen madu sialang adalah tiap 30 hari pada setiap pohonnya. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan ekologi dan pertumbuhan lebah yang berkelanjutan pada pohon sialang tersebut. Para petani secara konsisten mengikuti sistem siklus panen per 30 hari sehingga akan berdampak pada hasil madu yang berkelanjutan. Para petani madu harus menyelesaikan proses panennya sebelum jam 16, karena mereka harus meninggalkan daerah hutan sebelum malam datang untuk menghindari binatang hutan. Tak jarang, mereka bermalam di daerah sekitar untuk melakukan proses panen keesokan harinya. Mereka meninggalkan wilayah hutan dengan berjalan kaki membawa madu sialang dengan berat 50 kg per jerigen. Tidak ada waktu yang mereka sia-siakan pada saat proses panen madu. Di bawah teriknya matahari dengan panas sekitar 40 derajat Celcius, tetesan keringat para petani ini tidaklah sia-sia. Pertama belajar ke hutan tuh, mencari madu. Setelah dapat orang yang mandek batang selang, kembali panen itu. Pertama-tama dapat cuma 2 jerigen. 2 jerigen langsung bawa ke Pekanbaru. Dari itulah mulainya. Kemudian setelah dibeli orang tuh mulai order balik. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Madu sialang segar yang telah dipanen segera dikirim ke gudang penyimpanan di Teluk Kuantan, Riau. Kalau madu sialang itulah madu yang terbentuk secara alami. Jadi tanpa ada penambahan zat, tanpa ada pemberian makan, jadi benar-benar pure, natural. Sedangkan madu-madu yang komersial, madu-madu ternak itu pada saat musim paceklik bunga, mereka biasanya diberi makan. Jadi letak kenaturalannya dipertanyakan. Karena mereka lebahnya diberi makan konsumsi glukos, ya kan? Sehingga hasilnya pun akan berbeda dengan madu natural, madu sialang. Pemberian suhu tinggi pada madu dapat merusak esensi madu tersebut, termasuk vitamin, mineral, dan enzim yang terkandung pada madu sialang. CV Mutiara Madu Kuansing hanya melakukan proses penyaringan secara alami dan proses pengentalan dengan menggunakan sistem pengeringan udara, sehingga memperoleh madu yang berkualitas. Tidak ada proses pemanasan, sehingga nilai terapeutiknya jauh lebih tinggi daripada madu yang diproses dengan menggunakan pemanasan.
CV Mutiara Madu Kuansing melakukan pengujian madu sialang ini secara berkala. Adapun pengujian yang dilakukan pada madu sialang termasuk nilai pH, kadar air, amilase, dan gula. CV Mutiara Madu Kuansing telah melakukan ekspor madu sialang ke negara Hong Kong. Untuk memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh customer, pengujian madu dilakukan oleh Badan Pengujian di bawah naungan pemerintah Indonesia. Madu produksi CV Mutiara Madu Kuansing telah diuji di laboratorium SGS Hong Kong dengan kesimpulan dapat mengurangi bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Dalam 24 jam dapat mengurangi bakteri sebesar 89,2% sampai 99,1%. Dalam 48 jam dapat mengurangi bakteri sebesar 99,9%. Serta tidak mengandung metal yang berbahaya dan kloramfenikol. Selamat datang di Laboratorium Mutiara Madu Kuansing. Laboratorium ini dapat menganalisis mutu madu meliputi pH madu, kadar air dari madu, kemudian enzim diastase madu, dan kadar gula dari madu. Produk madu kemasan yang diproduksi oleh CV Mutiara Madu Kuansing. 1. Madu Kuansing. 2. Madu Koisor. 3. Madu Ukasyah. 4. Madu Sai. 5. Equator Honey. Alam menghasilkan yang terbaik untuk manusia. Be honey, be healthy.